kita tambahkan nikmat kita berbahagia istiqamah berjamaah baca Quran dengan melanjutkan bacaan Al-Quran kita hari ini yang akan kita baca masih di surat Ar-Rum mulai ayat ke-52. Nah, surat Ar-Rum surat ke-30 mulai ayat ke-52. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung. Alhamdulillah segar bugar ya Bapak Ibu, sehat walafiat. Udara di Kota Bandung juga hari ini cukup cerah meskipun kelihatannya masih rada halenggem ya. Adem ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keberkahan di hari Sabtu ini, dan kita niatkan di hari Sabtu ini kita himpunkan apa yang sudah kita kumpulkan dari Sabtu yang lalu sampai dengan Sabtu ini berupa niatan untuk senantiasa membiasakan berbahagia, istiqomah, berjamaah, bersedekah, berwakaf dan berinfak insya Allah. Kemudian berikutnya kita juga perlu mengingatkan bahwa diri-diri ini tak akan berdaya pada saatnya, akan mati, akan berada di alam kubur, akan tidak bisa berbuat apa-apa, dan yang akan memberikan pahala ibadah yang terus mengalir salah satunya adalah yang disebut dengan sedekah jariah. Yuk kita lihatkan yang lainnya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih dan terpilih untuk senantiasa menimba ilmu, dan ilmu itu kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya kesejahteraan dan kebaikan bersama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Seiring dengan bertambahnya umur, berarti umur kita ditambah panjang hari ini dengan umur 1 hari. Dan mudah-mudahan kita juga terus diberikan kesempatan untuk panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi orang yang beramal soleh. Khairun nas man tola umuruhu fahasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan amalan yang terbaik kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pagi hari ini kita sama-sama belajar, dan bagi yang sudah bisa silakan untuk mencoba sedikit demi sedikit mengajarkannya kepada orang lain. Dari Saung Tahfidz Al-Quran juga tersambung di Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Sumedang. Ada Ibu Is Yuliati bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Bandung, Cipamukolan, ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Quran di Radio Kilait FM Bandung bersama keluarganya, dan kru Kilait FM Kang Indra Gunadi bersama keluarga besarnya. Baik Bapak Ibu, ya, hari ini kita lanjutkan bacaan kita. Surat Ar-Rum ayat 52. Sudah ketemu Bapak Ibu? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإنك لا تسمع موتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم
يسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن
الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat-ayat terakhir dari surat Ar-Rum sudah kita baca ya sebanyak 9 ayat ya. Dari mulai ayat ke-52. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni kesalahannya dan diberikan kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan, untuk meningkatkan kualitas bacaan kita dalam membaca Al-Quran, insya Allah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dimulai dengan membaca, bisa jadi langsung pinter, ya bisa jadi harus tahap demi tahap, atau setelah belajar lama belum bisa nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti belajar, karena yang dinilai bukan pinternya, yang dinilai adalah seberapa istiqomah kita dalam belajar Al-Quran. Setelah membaca, kita juga ingin mendapatkan pemahaman yang benar agar menjadikan keyakinan kita benar. Untuk itu kita menggunakan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca. Mudah-mudahan tahap berikutnya setelah paham, kita juga mampu mengamalkannya secara benar. Dan setelah mengamalkan, kita menginginkan amalan itu mendatangkan nikmat, sehingga kita makin mensyukurinya. Dan ketika nikmat sudah kita peroleh, maka jangan lupa sebarluaskan apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Jadi Bapak Ibu mengajarkan Al-Quran itu bukan hanya membacanya, tetapi dari membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan, mendakwahkan. Jadi yang didakwahkan, disiarkan itu adalah yang nikmat-nikmatnya. Yang tidak nikmatnya cukup untuk diri sendiri dan mohon kepada Allah untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pertolongan. Insya Allah. Alhamdulillah sudah bergabung juga dari Saung Tauhid Al-Quran Kanoman Cirebon, Teh Irin Aptiani bersama keluarga, dan juga dari Kasepuhan Cirebon Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Alhamdulillah, dan juga dari Saung Tauhid Al-Quran Tanjung Jaya Tasikmalaya sudah hadir juga Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga.
Lanjutnya mari kita baca terjemah dan tafsir dari surat Ar-Rum mulai ayat ke-52 sampai dengan akhir surat. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling membelakang. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhanmu, melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Jadi di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kan beliau itu menginginkan semua orang menjadi muslim, menginginkan semua orang selamat, menginginkan semua manusia ini menjadi selamat. Dan untuk bisa selamat adalah harus mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Tetapi kenyataannya setelah berdakwah sekian lama masih ada yang bandel tidak mau ikut. Nah, diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semuanya itu adalah Allah yang ngatur. Ada manusia yang bertelinga tetapi tidak mendengar ajaran Allah. Ada juga yang bermata tetapi tidak melihat apa yang disampaikan. Ada juga yang punya hati tapi hatinya tidak bisa dimanfaatkan menuju kepada kebenaran. Sehingga di sini disebutkan mereka itulah orang-orang yang berserah diri. Siapa mereka yang berserah diri? Punya mata, punya penglihatan dipakai untuk beribadah kepada Allah. Punya telinga, punya pendengaran dimanfaatkan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian punya hati, dia manfaatkan untuk hatinya berpegang teguh kepada tali agama Allah. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, itulah belenggu. Gitu Bu ya. Jadi bermata tidak dipakai untuk melihat yang benar, yang baik. Bertelinga tidak digunakan untuk mendengar yang baik, yang benar. Kemudian berhati tidak dimanfaatkan untuk kebenaran. Itulah belenggu. Nah, disebut belenggu karena memang iya seperti itu. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Jadi hanya kepada orang yang beriman, kepada yang belenggu, nah begitu Bapak Ibu ya, tidak sampai. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk senantiasa menyampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa orang-orang yang berimanlah yang akan berserah diri. Kita lanjut ke ayat 54. Oh iya, Bapak Ibu kan apalagi yang sudah punya cucu, sudah punya anak kan, kalau kita itu kan suka menginginkan sesuai dengan apa yang kita mau. Harus begini, kudu kitu, ulah kia, ulah gitu kan kepada anak-anak, apalagi mungkin yang jadi guru ya kepada anak didik. Tapi mereka bandel aja, ngeloyor aja, baong aja. Nah, ini juga kira-kira seperti itu. Kita memberikan informasi, kita memberikan mereka ajakan adalah karena kita nyah, kita dede. Tapi kadang berlebihan. Disebut berlebihan itu kita menginginkan mereka berubah. Padahal kata Allah, urusan perubahan hati, urusan keyakinan, urusan hidayah itu urusanku Muhammad gitu ya. Sampai Rasulullah itu menginginkan Abu Lahab agar masuk Islam. Oleh Allah ditegur dan tegurannya langsung dari ayat surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saya selana ramda talahabi wa mraatu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad. Ya, sedih sekali Rasulullah ketika ayat ini turun ya. Kenapa? Paman sendiri ya sudah dinyatakan jadi penghuni neraka padahal masih hidup di dunia. Bayangkan Bapak Ibu, masih hidup di dunia sudah divonis jadi ahli neraka. Ya, kira-kira Bapak Ibu seneng nggak Bu kalau ada salah satu keluarganya, meskipun keluarganya itu termasuk yang mungkin tidak sayang kepada kita, tapi ketika dinyatakan sesuatu atau terjadi sesuatu padanya, kadang kita muncul juga rasa kesedihan. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Yuk kita lanjut ke ayat 54.
Allah dialah yang menciptakanmu dari keadaan lemah. Kemudian Allah menjadikanmu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikanmu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Ya, alhamdulillah ya dulu ijen bu tancok dan upload. Ini mah ditancoan sagede naon oge anger we bodas. Ya, inilah sudah berubah menjadi fiber optik ya. Nah, teknologinya baru. Dan itu nyata Bapak Ibu ya. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang belum berubah, alhamdulillah. Tapi tidak jaminan kalau mati duluan boleh aja ya. Ya, jangan nunggu berubah dulu ya. Baik. Jadi di sini ditegaskan Allah dialah yang menjadikanmu dan menciptakanmu dalam keadaan dari keadaan lemah. Kemudian Allah menjadikanmu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Allah menjadikanmu sesudah kuat itu menjadi lemah dan beruban. Jadi beruban itu ciri yang lemah. Ya jangan bangga yang beruban. Beruban itu ciri orang yang lemah. Lemah artinya apa? Nutrisi tidak sampai kepada rambut. Jadi teka bagian rambutnya tungtungan nu jadi nanti anu das teka bagian warna hitam. Itu ya. Artinya ginjalnya, empedunya, saluran pencernaannya guys rada masalah gitunya. Gitu Bapak Ibu ulah bangganya kesubanan ya. Tuh abdi mah kesubanan nya tuh dari sekolah punya. Kemudian dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi ini peringatan ini kepada kita ya. Dan pada hari terjadinya kiamat bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Jadi pada saat kiamat orang berdosa ini masih cari argumen ya. Mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan sesaat saja. Ya, seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam, ya. Dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang kafir dikatakan sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Jadi ada dialog antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Orang kafir merasanya hanya sebentar katanya ya. Akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Jadi semuanya itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit, maka itulah hari berbangkit itu. Hari berbangkit itu hari dibangkitkan, yaitu hari kiamat nanti. Jadi dihancurkan dulu, dimatikan dulu semua, kemudian dibangkitkan. Akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Siapa yang tidak meyakininya? Itulah orang-orang yang kafir. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang dolim permintaan ujur mereka. Jadi tidak ada alasan di situ ya. Dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertobat lagi. Tidak bisa berargumen, tidak bisa punya alasan, dan tidak ada kesempatan lagi bertobat. Lanjut ayat ke-58. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang kafir itu berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Orang yang benar dianggap palsu. Ya. Padahal itu dari Al-Quran disampaikan kepada mereka berita-berita tentang sesuatu yang nyata, sesuatu yang benar. Tapi mereka tidak mau percaya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami. Na'udzubillah ya. Jadi yang bermata tapi tak melihat, itu artinya matanya ada tapi melihatnya tidak kepada yang benar. Bertelinga tapi tak mendengar, telinganya ada tapi tidak mendengar kepada yang seharusnya didengar. Hatinya ada tapi tidak digunakan untuk pada yang benar, sehingga hatinya itu mati. Nah, itulah katanya yang punya
karakter ini adalah yang disebut dengan manusia-manusia yang maghdubi alaihim, ya, bermata tak melihat, bertelinga tak mendengar, berhati tak merasa, ngebunuhin orang seenaknya di Palestina, Bapak Ibu ya, dilarang sama orang lain malah maceh nun nyarekna digempurnya, dilarang sama Iranna dibaledognya, dilarang sama Irakna dibaledog, akhirnya apa? Sekarang digempur ya. Mudah-mudahan Allah segera memberikan ketenangan kepada mereka-mereka yang berada di tanah Timur Tengah tersebut ya. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkanmu. Jadi ini petunjuk Bapak Ibu kepada Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah kamu ketika menghadapi berbagai keadaan. Dan yang paling membuat Rasulullah gelisah adalah ketika manusia tidak mau memperdulikan ajakannya. Ya, kalau diibaratkan Bapak Ibu juga sekali lagi kalau ngajak anak-anaknya atau cucu-cucunya atau orang-orang yang kita cintai, murid-muridnya atau mungkin anak buahnya untuk berbuat sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu, tetapi mereka tidak mau, maka kita itu kadang gundah gulana, gelisah, malah tersangti kan itu abdi membuka anak teh meni hese dicurhatkan kayak kabaturnya. Nah, susah anak didik saya, wah susah anak buah saya makan gitu. Jangan dicurhatkan kepada orang lain. Jangan dikeluhkan kepada orang lain. Disuruhnya bersabarlah ya. Jadi bersabar itu adalah petunjuk dari Allah kepada Rasulullah ketika menghadapi umatnya. Ada yang sudah mukmin, ada yang masih kafir waktu itu ya. Dia disuruhnya bersabar. Ingat, surat ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di kota Mekah sebelum hijrah. Jadi di saat genting-gentingnya, di saat itu Rasulullah SAW berada dalam tekanan, ancaman, dan diboikot. Temenang dagang keluar, temenang gaul jeung batur. Semua keluarga Bani Hashim. Ya, Bani Hashim keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, buyut-buyutnya ya, keturunan Bani Hashim berboikot. Siapa yang memboikot? Lucunya yang memboikotnya itu masih juga dari Bani Hashim. Siapa? Abu Lahab ya, dia yang memboikotnya, tapi dia dikecualikan karena Bani Hashim yang beriman, maka Bani Hashim yang beriman itulah yang diboikot. Di satu tempat tidak boleh keluar, di isolasi, diisolasi di bawahnya. Kalau sekarang tempatnya itu di bawahnya istana kerajaan, di dekat tempat syai ya, di situ. Nanti kalau ke sana kita lihat di mana. Jadi tidak bisa keluar, di pagar ya, di situ. Sampai banyak yang kelaparan. Akhirnya Siti Khadijah mengeluarkan semua hartanya sampai habis, semua hartanya dijual dan juga dipakai untuk berdakwah. Sampai yang tinggal pada saat itu adalah hanya baju yang dipakai. Sudah sobek. Kain kafan pun, untuk kain kafan sudah tidak punya, Bapak Ibu. Itulah Siti Khadijah, orang terkaya di Mekah, kemudian menikah dengan Rasulullah, membela agama Allah sampai habis semuanya. Ya. Kemudian dari mana Bapak Ibu kain kafannya Siti Khadijah? Dari surga. Bapak Ibu ya, Ibu mau dapat kain kafan dari surga? Iraha ya, kapan-kapan gitu ya. Hanya sekarang kain kafan itu suka dikasih wangi-wangi, tapi sayang wanginya itu dipastinya kolonyo, bukan yang 400.000 Bu, yang untuk kain kafan mah ya, bukan yang bagus-bagus, tapi eta we membeli nanti kan secepuk nanti 50.000 ya di awal-awal ya. Terus Pak tahu nanti ngaliwat teh imah bau mayit ya kan gitu ya. Jadi perintahnya di ayat ke-60 di akhir surat Ar-Rum ini, maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Ya. Dan sekali-sekali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran terhadap ayat-ayat Allah menggelisahkanmu. Jadi kalaupun mereka tidak ikut, kamu jangan gelisah, bersabar saja. Kan gitu ya. Enak nggak Bu kalau dihibur begitu? Enak. Kan Bapak Ibu juga sama, kalau udah marah-marah sama anaknya yang nggak mau mandi atau katakanlah yang nggak mau sekolah atau nggak mau belajar,
maka kata aki itu atuh sabar nini kapan nini oke baheula baong kan gitunya. Kamu lamun ambek naki na kayaknya yang marah-marah cek di nanti nges bapak nges aki jangan tong ngambek wae budak kapan baheula lagi aki ge sarua baong kan gitu. Makanya anak na oge baong masuk itu Bu tungtungna pas ya we nini jeung aki nyembunya gara-gara gitu ya bapaknya jeung hidungna pas ya ciga hidungna pisan baong ti baheula gitu cek hidungna sarua untung kan hidung jeung bapak ah iya masih gambar mertua mertua di bawa deh bunya kayak gitu Bu. Ayat jadi ayat-ayat dari surat Ar-Rum ya yang sudah kita baca ini sebanyak 60 ayat selama 4 hari ini kita baca mudah-mudahan yang petunjuk yang baik-baiknya dari Al-Quran ini kita dapat segera terima untuk jalankan dan petunjuk dari Al-Quran ini yang untuk menghindari atau yang untuk dihindarinya segera kita mampu untuk menghindarinya. Jadi petunjuk yang baiknya yang berupa ajakan untuk kebaikan maka kita diberikan semangat dan petunjuk untuk mencegah dari kemungkaran maka kita juga diberikan kekuatan untuk menahan diri tidak berbuat kemungkaran. Termasuk diri kita ini diminta oleh ayat-ayat dari surat Ar-Rum ini untuk mensucikan jiwa, punya mata jadikanlah penglihatannya yang terbaik, punya telinga jadikanlah pendengarannya yang terbaik, punya hati gunakanlah untuk merasa yang terbaik. Di saat yang sama ada berita gembira bahwa untuk orang-orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan dan untuk orang-orang yang kafir diberikan peringatan bahwa nanti akan mendapat azab dan siksa. Jadi 5 petunjuk yang biasa dibahas dalam Al-Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, basyiron, kabar gembira, nadhiron, peringatan, semuanya ada dalam satu surat Rum ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil pelajaran dan insya Allah besok kita akan mulai dari surat yang ke-31 yaitu surat Mang Luqman. Ya, surat Mang Luqman. Siapa Luqman? Urang mana Mang Luqman? Naon gawe na Mang Luqman? Silahkan ditanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat jawaban dari surat Luqman, surat ke-31. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya mari kita sama-sama baca ayat-ayat petunjuk kasakti diri ya, dalam kehidupan di masa kini yaitu surat Ali Imran mulai ayat ke-130 sampai ayat ke-136. Mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita untuk menjadikan diri kita ini makin hari makin baik perbuatannya, beramal soleh, berumur panjang, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Yuk kita baca surat Ali Imran mulai ayat 130 sampai 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'kulur riba adhafan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Fattaqun narallati u'iddat lil kafirin wa atii'ullaha war rasula la'allakum fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Kita sama-sama untuk bersedekah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li